Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat pencinta tanaman durian semua, di musim kemarau seperti ini ya, kita ketahui hampir semua tanaman durian mengalami pembuahan. Nah, di sini salah satu yang hal perlu kita perhatikan adalah merawat saat tanaman kita berbunga. Nah, perawatan apa sajakah yang akan kita lakukan supaya tanaman durian kita dari fase berbunga bisa menjadi buah, dan pastinya saat kita panen menghasilkan buah yang manis dan juga anti hambar. Nah, perawatan apakah itu? Ikuti terus video ini. Baik sahabat pencinta tanaman durian semua, nah inilah area kebun durian saya yang di sini saya beberapa tanam durian, baik itu dari sistem okulasi ataupun sambung pucuk, juga yang ditanam dari biji ya. Ada beberapa di sini, sebentar saya akan perlihatkan semua ya sahabat tani. Dan alhamdulillah tanaman durian yang ada di hadapan kita ini semuanya sudah menghasilkan bakal buah, yang mana durian ini memang didukung juga berbuah saat kondisi cuaca ekstrim, apalagi sekarang kondisi di musim kemarau. Tapi di sini sahabat tani perlu perhatikan bahwa tanaman durian itu merupakan tanaman yang sangat rentan sekali dalam fase-fase ini, karena bisa saja kita diberi PHP atau pemberian harapan palsu. Kita senang dan bahagia karena tanaman durian kita berbunga, tapi tidak menyisakan bakal-bakal buah pun sama sekali. Dan juga setelah juga menyisakan bakal buah atau kita panen, itu rasa buahnya sangat mengecewakan karena buahnya keras, kemudian tidak manis, dan berbagai permasalahan lainnya. Nah, di sini saya tidak usah panjang lebar lagi. Jadi proses perawatan yang saya lakukan sebelum pasca tanaman ini saya bungakan sudah saya lakukan di sini. Kita lihat masih ada percabangan yang saya sudah pangkas sebelumnya, dan juga di sini saya sudah lakukan proses topping pucuk pada tanaman durian. Jadi tunas-tunas air yang saya sudah pangkas sebelumnya ini hampir di setiap percabangannya bisa kita lihat buahnya susul menyusul. Nah, ini kita bisa jangkau sampai di atas sana. Kita lihat semua bakal-bakal buahnya berada di cabang-cabang sekunder yang saya sudah pangkas tunas-tunas airnya semua seperti ini. Nah, setelah proses ini ya sahabat tani, proses pruning atau pemangkasan, hal yang mutlak juga yang harus kita perhatikan saat tanaman durian ini berbunga, yaitu proses pemberian nutrisi yang tepat ya. Jadi di sini nanti akan saya uraikan bahan nutrisi apa yang saya pakai. Jadi intinya nutrisi yang saya gunakan beberapa tahun terakhir ini saya sudah kembali ke organik ya. Nanti saya perlihatkan tanaman durian saya yang ada di sana, yang pernah juga saya ulas video saya 3 tahun yang lalu yang masih menggunakan versi kimia. Kita akan lihat kembali. Nah, baik sahabat pencinta tanaman durian semua, bagi teman-teman yang mungkin sudah mengikuti video saya beberapa tahun yang lalu, ini adalah hasil uji coba saya tanaman durian yang menggunakan versi kimia. Dan dari hasil riset kami selama di lapangan beberapa tahun, memang kami tidak melarang Anda menggunakan bahan-bahan kimia, tapi dampaknya setelah tanaman durian itu berbunga, ini kita lihat banyak ranting-ranting mengalami mati pucuk, dan ini sudah saya lakukan proses pemangkasan. Nah, ini kita lihat ranting-rantingnya setelah pasca berbunga itu banyak yang mengalami kekeringan, dan alhamdulillah setelah 2 tahun saya kembali merawat durian ini secara organik, itu tanaman kembali sehat dan pulih. Nah, jejak digital saya masih ada di video-video saya 3 tahun yang lalu. Nanti saya lampirkan di deskripsi video. Tanaman durian ini saya melakukan proses pemupukan secara kimiawi. Ternyata ya memang efeknya ada, tapi itu jangka panjangnya akan mengakibatkan tanaman durian kita mati ranting. Contoh tanaman durian saya yang ini, saya tidak lakukan pemupukan organik. Sekarang pun juga yang kami gunakan bahan pupuk kimia yang lalu. Sebagai perbandingan kita lihat sampai sekarang tanaman durian tidak ada perubahan sama sekali. Nah, sementara beberapa pohon yang lainnya sudah saya lakukan penanganan, dan kita lihat daun-daunnya begitu sehat dan begitu hijau. Apalagi ini juga yang kemarin saya melakukan pemupukan versi kimiawi yang di video saya 3 tahun sebelumnya. Sekarang sempat ya, betul kata peneliti bahwa sempat 1 tahun itu berhenti berbunga. Nah, setelah 2 tahun terakhir tanaman durian ini kembali berbunga lebat, dan alhamdulillah dalam 1 tahunnya ini bisa berbuah sampai 2 kali, walaupun itu dalam kondisi cuaca ekstrim. Dan bisa sahabat tani lihat bakal-bakal bunganya di atas begitu melimpah ya. Dia
Walaupun juga memang sebelumnya di sini yang saya menggunakan versi kimia itu bunganya juga sangat melimpah ya, tapi sayang buah yang dihasilkan memberikan rasa yang kurang belum legit ya, artinya rasa buah itu belum terlalu manis dibandingkan dengan kami menggunakan bahan-bahan organik. Nah, ini adalah versi kami ya sahabat tani, silakan Anda menggunakan versi-versi Anda. Intinya pengalaman kami dengan membandingkan tanaman durian saya yang saya jadikan sampel perbandingan di sini itu memberikan bukti nyata. Nah, ini dulu versi kimia yang saya lakukan pemupukan, tapi dengan berjalannya waktu saya kembali ke organik karena dampaknya saya lihat memang tidak terlalu cepat, tapi akan berdampak nyata 1-2 tahun itu akan mengalami gejala mati ranting seperti ini yang saya belum melakukan penanganan sama sekali baik secara organik ya. Jadi sebagai perbandingan buat pembelajaran saya sendiri ya, ini saya rela mengorbankan tanaman durian saya sebagai bahan perbandingan supaya kita bisa merawat tanaman kita dengan baik. Nah, kali ini juga nanti saya akan melakukan proses pemupukan bunga dan buah dan juga akan melakukan pemangkasan tunas air secara berkelanjutan. Jadi sahabat tani, kalau pemangkasannya itu bisa terjangkau, sahabat tani bisa lakukan. Apabila tanamannya itu tinggi, sahabat tani tidak perlu melakukan pruning ya. Cukup dia akan mati secara alami nantinya seperti tanaman durian kita yang ada di hadapan kita ini. Baik, kita langsung saja langkah selanjutnya setelah proses pruning yang kita lakukan pada tunas-tunas air. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pemupukan bunga dan buah. Nah, bahan apakah itu? Berikut informasinya. Nah, baik sahabat tani semua, langkah selanjutnya saya akan melakukan proses pemberian nutrisi pada tanaman durian saya. Jadi sebelumnya ya sahabat tani, di sini ada di hadapan kita paket pupuk yang saya gunakan. Ini adalah versi kami ya sahabat tani, silakan gunakan versi-versi Anda sendiri atau versi yang lain. Nah, ini sudah kami buktikan selama beberapa tahun terakhir ini dan hasilnya alhamdulillah sangat begitu memuaskan. Nah, silakan lihat video-video kami sebelumnya, sudah banyak juga kami ulas. Yang pertama ya sahabat tadi, sini saya menggunakan bahan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik Amino Plus ya. Jadi fungsi dari pupuk Amino Plus ini sebagai pupuk untuk menyehatkan dan menyuburkan tanaman kita ya, supaya tanaman sehat, pastinya juga nanti produktivitasnya tinggi. Nah, ini yang kedua, pada fase generatif di sini akan kita berikan lagi bahan pupuk yang dirancang khusus dengan kandungan kalium yang sangat tinggi, yang mana bahan ini berfungsi untuk mencegah kerontokan bunga dan buah, kemudian menghasilkan buah yang begitu rasanya manis dan pastinya anti hambar. Nah, kedua bahan pupuk ini ya sahabat tani, keuntungannya karena berbasis bakteri. Jadi bahan ini sahabat tani jangan mencampurnya. Jadi proses aplikasi pertama sahabat tani menggunakan pupuk organik cair Amino Plus dengan interval 2-3 kali ya, selama sebelum masa pembungaan. Dan setelah terjadi pembungaan, sahabat tani tinggal fokus pemberian bahan ini yaitu dengan kandungan kalium tinggi. Nah, untuk dosis aplikasinya ya sahabat tani nanti bisa lihat di kemasan ya, ada di sini sudah diberikan cara penggunaannya. Jadi aplikasinya sahabat tani bisa menggunakan 1 bulan itu sebanyak 2 kali. Nah, untuk fase vegetatif juga sahabat tani bisa menggunakan unsur kalium ini sebagai proses perkembangan tanaman, supaya juga nantinya sebelum masa berbunga tanaman sudah tersedia unsur-unsur kalium dalam tanaman sehingga dapat memacu tumbuhnya keluar bunga. Nah, di sini saya akan gunakan tangki yang berkapasitas 15 liter, jadi dosisnya adalah 150 ml. Dan nanti cara aplikasinya cukup disiramkan di sekitaran tanaman. Kalau sahabat tani bisa menjangkau daun, itu juga bisa dilakukan penyemprotan. Nah, bagaimanakah prosesnya? Berikut informasinya.
Nah, baik sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah informasi proses perawatan bunga durian supaya tidak mengalami kerontokan dan juga menghasilkan nantinya buah yang manis. Nah, langkah selanjutnya ya sahabat tani, dalam kondisi cuaca musim kemarau, hal yang paling utama juga anda sahabat tani lakukan proses penyiraman. Dan alhamdulillah tanaman durian saya yang ada di belakang saya ini dan ada di sekitarnya ini kebetulan berada di areal persawahan, jadi sumber air itu dapat kita dapatkan untuk melakukan proses penyiraman. Nah, sampai jumpa pada informasi part selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan belum jelas, silahkan berkomentar di video atau hubungi call center kami yang ada di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.